Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyani SPD SD, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kebumen. Saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang dari aksi nyata yang saya buat adalah bahwa proses pembelajaran adalah tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Untuk itulah, kita perlu untuk menciptakan lingkungan yang positif agar terbentuk budaya positif. Budaya positif akan terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga murid berkesempatan dan bebas untuk berproses, belajar membuat kesalahan, dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran dengan baik dan lebih bermakna bagi dirinya. Tujuan dari aksi nyata saya yaitu mewujudkan budaya positif, membentuk keyakinan kelas, menumbuhkan motivasi intrinsik melalui penerapan disiplin positif, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, mengambil posisi kontrol sebagai manajer, dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tolak ukur. Terbentuknya keyakinan kelas, tumbuhnya motivasi intrinsik pada siswa, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri siswa, guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Murid memiliki karakter kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Langkah-langkah tindakan yang saya laksanakan pada saat membuat aksi nyata yaitu yang pertama, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk dapat mendiseminasikan budaya positif bersama rekan-rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan-rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selanjutnya, saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan siswa membuat keyakinan kelas, lalu memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dukungan yang diperlukan untuk menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah diantaranya adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Selain itu, ada sarana prasarana untuk menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Tidak lupa peran serta orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Yang pertama, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jambi. Yang kami hormati Bapak Guru serta karyawan SD Negeri Pertama, mengajarkan disiplin kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan siang ini dengan Bapak Termutu di acara diseminasi budaya positif untuk saya. Selanjutnya, salam serta salam senantiasa tercurah dari Nabi Muhammad SAW. Meluangkan waktunya untuk hadir di acara diseminasi budaya positif. Terima kasih saya ucapkan. Hari Jumat pergi ke penghulu untuk resmikan status hubungan. Kami ucapkan bismillah terlebih dahulu, semoga presentasi ini diberi kelancaran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan pada kegiatan hari ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Saya laksanakan sebagai rangkaian dari aksi nyata saya di modul 1.4 di Guru Penggerak.
sini saya akan memberikan sedikit praktik baik untuk melaksanakan kegiatan sebagai salah satu tugas saya untuk aksi nyata. Di acara hari ini, dari jauh melihat si Rosi menyapa Mas Tio, beri kesempatan saya untuk berpresentasi hari mendengarkan jangan loyo. Apa Ibu? Kabarnya gimana? Oke, Bapak Ibu, untuk kegiatan ini, diseminasi ini yang pertama adalah tentang tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan itu. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro di sini dikatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak. Bahwa kita tahu bahwa kodrat anak itu ada dua. Ada betul sabda Nabi bahwa kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Ada minggu ini sudah mulai mengerti. Jangan lupa ini, ya, dan seperti itu. Nah, kata di sini ada kata menuntun, bahwa kita sebagai guru harus menuntun pada tumbuh kembang anak kita di sekolah. Kemudian di segi positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan nanti kita akan bahas satu persatu apa itu perubahan paradigma belajar. Belum KPSP, kemudian lagi sekarang kita maju ke ada kurikulum 13 belum selesai, maka kita sekarang sudah ke zamannya kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini termasuk ini adalah pembelajaran paradigma baru Bapak Ibu. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Ini pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, bahwa prinsip general leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka ajar kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di sini ada kata berdiferensiasi, Bapak Ibu. Dengan adanya kurikulum merdeka, akan kita belajar tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang berbeda-beda ya, berbeda-beda dan kata berbeda itu berbeda. Jadi berbeda-beda yaitu dilihat dari apa? Iya, dari kebutuhan siswa. Setiap siswa kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan juga kodratnya sudah berbeda-beda. Dia sudah memiliki apa itu namanya pengetahuan sendiri dan berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa untuk belajar semuanya karena tidak semua anak itu sama, mempunyai anak yang sama. Ada anak yang suka matematika, angka-angka hitung, ada yang suka membaca. Maka kita tidak bisa memaksakan anak yang bisa sukanya membaca dengan anak yang sukanya matematika. Seperti kita tidak bisa memaksakan ikan untuk terbang. Ikan disuruh terbang, kemudian burung disuruh berenang. Itu kita tidak bisa. Maka di sini adanya studi awal ketika kita awal pembelajaran melakukan studi awal diagnostik awal sehingga kita saat anak yang membutuhkan kita sebagai guru, mungkin untuk kelas 1 belum bisa menulis dan harus dibimbing oleh gurunya, tapi ada anak yang sudah dengan sendirinya sudah bisa menulis, bisa dilepas oleh gurunya dan gurunya bisa mendampingi anak yang betul-betul membutuhkan pendampingan guru tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu tentang teori stimulus respon, Bapak Ibu. Stimulus respon ini tentang realitas kebutuhan kita, bahwa kebutuhan kita itu sama, berbeda dengan teori kontrol. Kalau teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita akan merasakan bahwa kita itu berbeda. Kalau di respon kita bahwa kita itu sama, butuh belajar, tapi dalam teori kontrol kita itu berbeda dalam pembelajarannya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama.
Kemudian di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi gambaran saya dengan Bu Wiwi mungkin beda, mungkin Bu Wiwi dengan Bu Eri sama, tapi dengan yang lain mungkin bisa berbeda juga seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan amal dirinya. Kemudian yang kesenangan yaitu bermain, humor atau antusiasme, kemudian ketawa. Seperti ketika kita berkumpul dengan teman-teman, kita suka bercanda, guyon gitu ya, dan itu juga jangan selalu kita masukkan ke dalam hati, karena manusia kebutuhannya yaitu kesenangan, bercanda. Kita nggak mungkin hidup selalu serius, paham, itu nggak mungkin, nanti kita stres. Makanya itu ketika kita bekerja, mungkin kita di dalam rumah kita seperti apa seperti itu. Tapi ketika kita di lingkungan sekolah kita, apapun rasanya, maka di sekolah kita adalah artis yang terbaik. Kita bisa tertawa, bisa tersenyum dan bercanda dengan kita begini. Kemudian ada yang itu adalah kekuasaan. Oh maaf, yang juga diperlukan adalah kekuasaan. Kekuasaan itu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan juga dilihat. Setiap kita pasti selalu keinginan. Coba kalau kita misalnya bicara atau misalnya kayak apa kabar, ini kita nggak dilihat, rasanya seperti apa? Nah kita merasa tidak diakui ya. Nah itu seperti itu. Nah itu seperti itu. Di antaranya bahwa setiap kita manusia memiliki motivasi untuk berperilaku. Itu pasti ada keinginannya. Tidak mungkin tidak. Setiap kita berperilaku, setiap kita melakukan tindakan itu pasti ada motivasinya. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin kalau restitusi baru dengar ya Bu. Ya. Kemudian kalau hukuman kita sering dengar, kemudian konsekuensi juga kita sering dengar. Apa itu hukuman? Hukuman itu sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang sifatnya sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu ngomong kalau murid perhatikan terus murid. Kayak kasih misalnya kali apa itu namanya? Kalau itu sukses, jelas kan bukan kayak itu biasanya itu seperti itu. Kemudian begitu memonitor itu. Kemudian yang ketiga ada restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif antara guru dan murid. Kemudian kita bisa mengantarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi, kok kamu begini? Bagaimana cari solusinya? Jadi anak dia menemukan sesuatu, menemukan jalan keluarnya dari masalah yang dia hadapi sendiri. Itu dari restitusi ini. Berbeda dengan konsekuensi dan hukuman, mereka tidak dilibatkan, tetapi dalam restitusi, anak-anak ketika melakukan kesalahan, mereka dilibatkan. Ayo, bagaimana kita mencari solusi agar kamu tidak seperti ini lagi besok-besok. Jadi anak dengan sendirinya ketika dia melakukan kesalahan, kemudian anak tahu dia yang mencari tahu solusi sendiri karena anak dilibatkan. Oke, untuk selanjutnya, pernah nggak Bu mendengarnya dihukum oleh penghargaan? Nah, seringkali misalnya biasanya nih dihukum dengan penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dengan dihukum oleh penghargaan. Dihukum dengan penghargaan, saya yakin saya sering sekali. Saya sendiri juga pasti sering sekali. Misalkan ada anak, kamu kok pinter, nah, kamu bisa, ayo dengar, kamu bisa. Sebetulnya kali itu juga nanti akan menyebabkan yang dihargai senang banget, bahagia, bangga gitu. Tapi apa kita tidak melihat bahwa mereka yang tidak dihargai, ibu guru, rapor guru, yang disenangi, kan akhirnya seperti itu. Nah itu dikatakan bahwa kita anak dihukum oleh penghargaan gitu. Maka kita akan bahas satu persatu, yaitu dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya bagaimana Bapak Ibu? Di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya itu ada. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi dia motivasinya intrinsik, ekstrinsik terus, karena saya akan dikasih gini, kalau saya melakukan ini nanti saya akan dikasih ini. Jadi dia motivasinya bukan dari diri sendiri. Kemudian penghargaan itu juga tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain,
serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Penghargaan bisa merusak hubungan. Kenapa? Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, Bapak Ibu. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Pernah tidak terlintas di pikiran kita? Ada penghargaan, ada apa, kita dihukum oleh dihukum oleh penghargaan. Pernah terlintas tidak Bu oleh kita sebagai pendidik? Motivasi kita itu sebetulnya bagus, dan saya juga baru belajar itu di sini Bapak Ibu, bahwa oh iya ya, bahwa penghargaan itu bisa juga menjadi sebuah hukuman gitu ternyata. Kemudian penghargaan juga, jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Contohnya misalkan mengerjakan tugas, aku selalu dapat ini sama ibu. Kali ini kalau aku nggak dapat, aku kan malu. Biasanya aku ranking 1, masa sekarang besok ranking 3. Nah, kadang dia berbuat sesuatu yang aku harus dapat nilai ini, entah bagaimana caranya. Kadang nanti kita jadi mencolok gitu, bisa juga seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini pemikiran anak hanya terbatas pada penghargaan apapun imbalan, sehingga esensi belajar yang ditamakan itu tidak tepat, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah didikan, sehingga pada tahap tertentu akan berhenti berkembang. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas juga, Bapak Ibu. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Kemudian dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid dengan adanya kurikulum merdeka, kita sudah tidak melakukan itu lagi, Bapak Ibu. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Penghargaan itu bisa juga menghukum teman-teman. Kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka secara alamiah kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana agar kita sebagai guru, dalam hal tadi ada dihukum oleh penghargaan dan lain sebagainya, maka sebagai seorang guru kita mempunyai yang namanya posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kita di sekolah, Bapak Ibu, posisi kita ketika seorang anak melakukan kesalahan, biasanya apa yang kita lakukan, Bu? Posisi kita apa? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dengan siswa tersebut, pemantau, atau manajer? Kalau saya sendiri, sejujurnya Bu, saya sering melakukan penghukum ketika kita belum mengetahui bahwa kita mempunyai posisi kontrol di sini. Apa itu penghukum? Penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Menggunakan hukum fisik maupun verbal. Contohnya ada kata patuhi aturan saya, atau awas, aku jangan kayak gitu lagi besok, gitu kan? Sering ya Bu? Jangan kayak gitu lagi besok. Nah itu kita menghukum, sebetulnya kita menghukum anak jadi takut, dihukum marah-marah, gitu kan? Nah, kamu sekali saja salah, masalah tugas sebelum kamu lagi salah. Biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya ini, kita kan sering banget ke siswa kita agar anak itu jadi merasa bersalah. Kenapa sih kayak gitu namanya? Karena kalau guru main-main aja dari kue, menggunakan PR dilarang. Karena sekolah buku dipanggil kepala sekolah keperiu ya, kalau yang baca. Kan jadi anak itu merasa, ya Allah, aku sudah membuat guru jadi sedih. Kan dia merasa bersalah anak itu, ya nggak? Ya kan? Itu secara tidak langsung kita sering mengalami. Saya sendiri, maksud saya, kalau Bapak Ibu saya yakin tidak, tapi saya sendiri, Bapak Ibu.
Kemudian ada posisi teman. Pada posisi kontrol guru sebagai teman di sini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui kata-kata, ayolah demi bapak ya, saya kasih mandi, ya bapak masuk pinter, saya kasih mandi, masih gue apa-apa, masih sih dari sama apapun, aku guru, tapi masih kasih mandi ya, anak dengan senangnya juga, iya pak santai pak, kenapa bos, gitu biasanya di sini. Nah, tapi ada baiknya juga ada tidak baiknya. Tidak baiknya apa bapak ibu? Jadi anak akan tergantung pada gurunya. Jadi suatu saat anak melakukan kesalahan, gampang kalau Bu Eri ini kan baik. Aku orang agak mau, boleh kan saya kalau aku, nah misalkan seperti itu. Jadi kita dari di sini ya teman tapi ya juga memang dekat dengan anak kita, tapi jangan dekat sekali. Ya maksudnya kita harus ada batasan-batasan tertentu. Kemudian pemantau. Nah di posisi pemantau ini kita sebagai guru itu selalu mengawasi bapak ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Jadi selalu kita awasi. Ada datanya, ada stok selalu kita catat bahwa hari ini dia seperti ini. Seolah kita nggak oper ini kan. Nah contohnya ada kata-kata peraturannya apa? Bikin kan sederhana. Terus nanti peraturan kayak gini, ini apa mas kamu lakukan? Nah seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu kayak gini terus? Nah misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah di posisi terakhir ini, di posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, apa yang ia yakini. Kembali kepada keyakinan kelas, karena setiap kelas kita punya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas tetapi keyakinan kelas. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hari ini aku bagaimana ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Itu kamu di manajer. Dan mungkin dengan kita sekarang sudah memahami bahwa kita sebagai guru mempunyai posisi kontrol, maka mungkin bagi kita yang terbaik posisi yang mana ibu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Kira-kira cenderungnya. Nah, kalau di teman ini kita nanti seorang anak-anak cenderung malah akan menyepelekan, dia akan menyepelekan. Jadi apa? Pemantau. Kita memantau terus tidak mungkin bapak ibu. Ya, maka posisi yang terbaik sebagai seorang guru adalah posisi manajer, di mana nanti kita kaitannya dengan pendidikan restitusi, kembali ke keyakinan kelas. Kenapa harus kembali ke keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan apa nih pak? Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi ada positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kalimatnya negatif. Berarti tidak boleh ada kata tidak boleh. Tetapi misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh ngobrol saat guru menerangkan atau sedang dalam pembelajaran, ya misalkan hormatilah saat orang lain berbicara. Jadi kalimatnya lebih ke positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu di setiap awal pembelajaran, di setiap awal tahun kita atau awal semester kita selalu membuat keyakinan kelas dengan siswa-siswa kita. Nah, keyakinan kelas kita ini nanti adalah untuk masuknya ke segitiga restitusi Bapak Ibu, ketika kita tadi sudah memposisikan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, seorang guru di posisi kontrol sebagai seorang manajer, maka kita akan menerapkan segitiga restitusi. Seperti itu, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah
salah atau pernah melakukan ini. Kemudian kita tanyakan kepada anak ketika kita melakukan kesalahan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu divalidasi tindakan yang salah. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, keyakinan apa yang telah kita sepakati untuk kita menanyakan keyakinan ketika kita sudah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kita tanyakan kepada anak juga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tuh. Selanjutnya, ini ada video. Ini contoh penerapan segitiga restitusi saat anak melakukan kesalahan. Ini tidak ada suaranya ya. Bluetoothnya tidak ada, ya tidak ada seperti itu. Di sini seorang anak dipanggil oleh gurunya karena dia melakukan kesalahan, marah-marah saat sedang menyapu. Nah, saat marah-marah sedang menyapu ini ditanyakan oleh gurunya, itu kenapa kok bisa marah-marah? Ternyata anak itu memberikan alasannya apa. Kemudian guru itu juga melakukan validasi tindakannya itu seperti apa nanti kamu, apakah kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu, bisa, kemudian bagaimana solusinya ketika dia ketika dia melakukan kesalahan, agar anak tersebut bisa mencari solusi dan meyakini, kembalikan kepada keyakinan kelasnya kembali, sehingga anak itu bisa belajar dari kesalahan apa yang sudah dia buat. Masalah menggunakan segitiga restitusi, yaitu kembali lagi menstabilkan identitas, kemudian mengembalikan kepada keyakinan kelasnya, sehingga anak itu tahu solusinya bagaimana memecahkan masalah, dan kalau dia sudah meyakini dari diri sendiri, maka anak tersebut akan tetap dan akan ingat apa yang dia lakukan itu tidak benar, dan akan mulai membenarkan apa yang dia lakukan tidak benar. Untuk selanjutnya mungkin demikian paparan dari saya tentang dimensi budaya positif yang mungkin nanti kita bisa terapkan untuk sekolah kita ke depannya. Mungkin dari saya sekian saja, mohon maaf bila nanti ada tutur kata yang tidak benar, dan terima kasih sekali saya ucapkan kepada beliau Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk saya melakukan diseminasi budaya positif ini. Hari Senin bersih-bersih pasang bendera biar beribadah. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya akan menunjukkan. Bila kita berjaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya melakukan dari rumah. Jadi begitu alasannya. Memang benar kalau kita hujan memang jadi basah sepatunya ya. Tapi kalau kamu tidak memakai sepatu ke sekolah, kamu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Saya melanggar keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu melanggar? Disiplin dalam berpakaian, Bu. Nah, kamu sudah tahu bahwa tidak memakai sepatu itu adalah suatu perbuatan yang tidak disiplin. Menurut kamu, disiplin berpakaian itu penting apa tidak? Ini buat kita kompak dan tadi. Nah, kalau kamu sekarang sudah tahu bahwa disiplin memakai sepatu itu penting, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu hujan dan kamu tidak datang ke sekolah? Saya akan membawa sepatu saya yang seperti kamu gesek, dan saya akan memakai sampai di sekolah lagi. Bagus. Sekarang kamu sudah memahami kedisiplinan. Kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya ingin
kamu juga ibu mungkin akan marah dan melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Audio Jungle. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap aku? Saya marah-marahin aku lalu saya nangis. Oh begitu. Kamu melakukan itu ada alasannya. Audio Ya, Jungle. masa saya sudah capek-capek ngumpulin sampahnya lalu malah disebar-sebar. Itu ya wajar kalau kamu marah terhadap aku. Audio Tapi Jungle. itu juga menghargai perbuatan kamu dan juga menghargai pekerjaan kamu. Ibu menghargai perbuatan kamu untuk tidak melakukan perbuatan yang lebih Audio daripada Jungle. marah-marah seperti pukul-pukul gitu ya. Kamu tidak melakukan itu kan? Coba sekarang dengan kamu marah-marah itu coba kamu pikirkan. Bila kamu marah-marah membanting sapu itu tadi, menurut kamu itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Audio Jungle. Maka keyakinan kelas apa yang sudah Menghormati sesama teman. menghormati sesama teman? Itu Mbak Sina, menghormati sesama teman. Audio Jungle. Menurut kamu menghormati sesama teman itu penting apa tidak? Baik, kalau menurut kamu penting, maka keyakinan apa yang harus kamu lakukan jika kamu marah? Saya harus lebih sabar. Jadi, sabar, kamu bersedia menghadapi masalah ini? Bagus. Apa yang akan kamu lakukan Audio Jungle. untuk menghadapi masalah ini? Saya harus lebih sabar. Audio Jungle. Ya, kalian saya lakukan yang baik. Sekarang silakan kamu. Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Cila Ratati Dewi, biasa dipanggil Cila. Saya dari kelas 6 SD 3 Gianti. Audio Jungle. Tadi saya marah-marah pada teman saya, karena dia membuat berantakan sampah-sampah yang sudah saya sapu. Lalu saya dipanggil oleh Ibu Suyani dan ditanya, kenapa saya marah-marah. Sama Ibu Suyani saya tidak dimarahi, tetapi diberitahu bagaimana agar saya tidak marah-marah pada teman yang sudah berbuat tidak baik pada saya. Terima kasih Bu Yani atas nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Heni Prastiwi, guru kelas 5 SDN Negeri 3 Gianti. Saya ingin memberikan umpan balik terhadap kegiatan desiminasi yang telah dilaksanakan oleh Ibu Suyani, yaitu desiminasi budaya positif di sekolah. Menurut saya, kegiatan budaya positif di sekolah itu sangat baik dan penting, dan juga sangat memotivasi kami para rekan guru untuk melaksanakannya di sekolah kepada siswa. Semoga kami dan rekan guru dapat mengimplementasikan budaya positif tersebut dalam jangka panjang dan lebih baik lagi. Untuk Ibu Suyani, lebih semangat dan jangan lupa lahirkan inovasi-inovasi lainnya agar dapat kami contoh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.